Kalau ada orang kumpul-kumpul di satu tempat di bumi Allah, di tempat-tempat yang baik, berkumpul orang baik di tempat yang baik dengan tujuan baik, maka perhatikan jawaban Nabi, ghasyiyatuhumur rahmah. Maka saat pengajian itu dimulai, dibuka, itu dibentangkan, Allah perintahkan pada malaikat, bentangkan rahmat Allah untuk menaungi semua hamba-hamba yang mau belajar itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ustadz Hadi Hidayat yang saya muliakan dan saya hormati, Bapak dan Ibu yang dari tadi sore udah nunggu, luar biasa, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berapa tahun yang lalu sebelum Covid datang, Pak Ustadz Hadi juga mengisi acara di sini. Salah satu ulama yang sangat dipercaya, yang mumpuni, yang punya pandangan-pandangan dengan kedalam ilmunya, dan ini dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia. Jadi kehadiran beliau adalah seperti air, apa sebutnya, kayak air surga yang ada di tengah ketika kita kehausan, kita dahaga. Dan saya prihatin dengan adanya media sosial sekarang ini. Akhlak sudah ditinggalkan. Yang dulu tabu menurut agama dan tradisi sekarang dilakukan. Umpat mengumpat, hujat menghujat, bahkan membuka aib, hal-hal yang sifatnya pribadi, bahkan dengan kata-kata kotor yang dulu tidak ada. Porno dan sebagainya diperlihatkan. Kesantunan, kesopanan sangat dijaga. Itu kepribadian kita tentunya. Kepribadian saya dan kepribadian ibu bapak sekalian. Bahkan jilbab pakai rapat-rapat bagus, hijab, tapi pantatnya geol-geol, joget, dangdut, ya boleh aja. Tapi harusnya jangan dipertontonkan di depan umum. Dan saya kira banyak lagi Ustadz Hadi yang akan nanti membahasnya. Ustadz Hadi juga yang akan bisa menjelaskan. Karena dengan kemampuan ilmu beliau, insya Allah. Yang terakhir, kita ini memang mau ikut-ikutan Ustadz Hadi. Sejak 3 tahun lalu kita bikin pesantren. Ya ini ada 40 orang, saya sudah bikin lagi 3 lantai. Yang maksudnya mudah-mudahan anak-anak kita ini akan lahir adik-adik atau Ustadz Adi yang generasi yang berikutnya. Jadi generasi ini harus kita tumbuhkan, generasi Qurani, generasi penghafal Al-Quran. Ini semangat saya untuk bagaimana mencetak mereka ini agar kita ke depan tidak kehilangan. Kalau tidak, mudah-mudahan kita agak berharap, tapi Islam sekarang perlu mendapat perhatian dari kita. Keringnya iman, keringnya hati, dan susah mencari orang takwa. Dan oleh itu jawabannya adalah bagaimana kita mengaji,
mendengarkan Ustaz Hadi yang akan banyak menyampaikan berbagai ihwal tentang agama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi jama'ana mu'minin bidaw'i ahlil Qur'anil Karim. Thumma assalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati, kita banggakan, dan kita doakan semoga senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan orang tua kita, Bapak Dr. Haji Wahidin Halim. Mungkin tidak banyak tahu, tapi saya hafal 2 hari lagi beliau akan memasuki usia yang ke-69 tahun. Lahir 14 Agustus tahun 1954. Kita doakan mudah-mudahan usianya berkah, dan keberkahan itu dipercikkan baik pada keluarga besar dan juga lingkungan atau tempat beliau mengabdi, insyaallah. Yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan para ulama, asatidzah, tokoh masyarakat yang insyaallah selain ada sinaran lampu khusus malam ini, hadirnya para ulama, para tokoh, terkhusus para ahli Quran, itu memberikan sinar-sinar tersendiri yang memancarkan cahaya kebaikan menuju arsy. Dan insya Allah di saat itulah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Ada satu hadis dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih, dan ini sangat ditekankan para ulama kalau memulai pengajian, memulai ta'lim, apalagi dihadiri ahli Quran. Hadisnya berbunyi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah nazalat alaihimus sakinah haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kalau ada orang kumpul-kumpul di satu tempat di bumi Allah, di tempat-tempat yang baik, berkumpul orang baik di tempat yang baik dengan tujuan baik. Spesifik Nabi sampaikan, mereka mau belajar Al-Quran, ingin memahami maknanya, ingin mengamalkannya. Maka perhatikan jawaban Nabi, ghasyiyatuhumur rahmah. Maka saat pengajian itu dimulai, dibuka, itu dibentangkan, Allah perintahkan pada malaikat, bentangkan rahmat Allah untuk menaungi semua hamba-hamba yang mau belajar itu. Karena itu nanti ada riwayat hadis di Abu Darda yang dikutip oleh Imam Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sunan Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Itu orang yang betul-betul mau belajar, mau datang, mau dengar, mau catat, mau ngamalkan, sebelum sampai dari tempat dia berangkat, itu oleh Nabi diibaratkan diberikan pahala setiap langkahnya yang meringankan dia ke surga. Tidak cukup dengan amin, kita bacain dulu hadisnya tuh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man ismun mausulun yadullu alal fardiyatil amiyah. Huruf menunjuk pada objek, kata sambung. Itu objeknya personal tapi umum sifatnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, melekat jabatan, tak melekat jabatan. Dia berangkat dari rumahnya, tujuannya pengen ngaji.
Itu Allah perintahkan pada malaikat, catat setiap langkahnya melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Thariq itu jalan yang tak mudah, syari' jalan lebar, thariq jalan yang berliku. Apa dikira kesini sampai dengan mudah? Belum tentu. Ada macet, ada kadang berkelok, mencari jalan kadang tak langsung sampai. Itu setiap tapaknya Allah perintahkan pada malaikat, hadis sahih, catat itu untuk meringankan hisab dia di akhirat sehingga cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai diberikan naungan khusus, ghasyiyatuhum rahmah. Nah, di antara makna rahmat ini yang penting. Rahmat itu setidaknya ada 3 maknanya dalam Quran. Tapi puncak rahmat itu tidak pernah Allah berikan kecuali wujudnya ampunan dari dosa. Quran surah ke-39 di Az-Zumar ayat ke-53. Jadi ini kisahnya ada orang melakukan dosa besar sehingga dia menyimpulkan rasanya sudah jauh ke surga. Rasa-rasanya kalau taubat pun agak sulit diterima. Bunuh sudah, zina lengkap, mabuk hampir tiap hari, sehingga dia menyimpulkan sulit rasanya mendapatkan rahmat Allah untuk menerima taubatnya. Turunlah kemudian ayat ini, diperintahkan Rasul terbaik Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ayat ini. Qul ya Muhammad, viralkan. Nah, ini bahasa sekarang lebih enak, viral. Kalau dulu katakan. Sekarang kan orang sudah kurang senang dengan katakan, senangnya viralkan. Sebab kalau sudah viral bisa like, share, and subscribe. Ibu-ibu komen, ambil masak tungguin jawabannya tuh. Qul ya Muhammad, viralkan, sampaikan pada setiap hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hambaku, lelaki perempuan, besar kecil tua muda, yang merasa banyak berbuat maksiat, yang merasa banyak berlumur dosa, la taknatu min rahmatillah. Selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, akan selalu aku bersikap adil untuk memberikan hidayah yang membuat dia mau bertobat. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya hobi bunuh orang. Quran surah kedua ayat 49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Kata-katanya kasar, tindakannya kejam, tapi tetap mendapatkan porsi keadilan Allah. Hidayah tetap datang, dikirimkan 2 nabi untuk membuat dia kembali pada kebaikan. Jadi bukan Allah tidak memberi hidayah, yang ada itu ketika diberi dia nggak mau terima. Itu problemnya. Karena itu kata Allah, jangan pernah menyimpulkan sepanjang hayat di kandung badan bahwa Allah tidak menerima taubat kita. Ada orang banyak berbuat keburukan, berlumur dosa, kata Allah, jangan putus asa cari rahmatku. Yang paling menarik, di mana rahmat Allah mudah ditemukan untuk mendapatkan penerimaan taubat kita, para ulama menyimpulkan dari hadis tadi, majlis ilmu. Majlis ilmu. Bu, ada orang pernah bunuh 100 orang. Kisah nyata. Lalu dia mau tobat. Datang kepada seorang syekh. Syekh ini mengatakan, kiai kalau di kita, kamu berangkat aja ke pesantrennya Kiai Fulan. Di situ akan dibimbing cara tobat yang benar. Ini bagusnya para kiai, para ustadz, kalau memang bukan pakar di bidangnya, rekomendasikan pada yang mampu, sehingga nggak salah fatwa. Berangkat orang ini, taubat di jalan, mengharap rahmat Allah, baru mau berangkat, belum nyampe ke pesantrennya Syekh Fulan. Tiba di jalan, baru lewat setengah jalan, lebih sejengkal, tiba datang ajal, tiba malaikat maut, wafat dia di jalan, belum sampai ke tujuan. Apa yang terjadi? Turunlah langsung keterangan dari Allah, mengutus malaikat menyampaikan, itu jalan ke tempat dia mau tobat sambil istighfar, diterima taubatnya, lalu sejengkal tadi itu dihitung sebagai amalan baru yang memasukkan dia ke surga.
Itu yang menjadikan kelak turunnya Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-100 itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul, thumma yudrikul maut. Siapa yang ingin merubah dirinya, siapa yang ingin dekat dengan Allah, siapa yang ingin belajar lebih dekat mengenal Rasulullah, lalu dia berangkat untuk mendekati itu, di tengah-tengah dia meninggal. Kata Allah, saya terima amalannya. Kalau dia taubat, saya terima taubatnya, dan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Saya tetapkan pahalanya di sisi Allah. Itu pengajian. Makanya dulu saya catat, saya alhamdulillah ini masih muda sebetulnya. Bulan depan baru 39 tahun. Tapi saya rasa-rasa tahun 90-an ngaji itu masih banyak, Pak Haji. Jadi dihiasi aktivitas itu, siangnya bekerja, ada yang bertani, malamnya ngaji, majlis ilmu penuh. Masih ingat saya orang ngaji Iqra itu, kadang-kadang kalau saling meledek itu pakai ngaji. Mim domamu, kaf hataka, lam domalu, mukalu. Begitu tuh. Tapi masih nyaman. Sehingga jarang kita dengar, maaf, pornografi, yang tawuran, yang kecurian. 3 bukit ada yang meninggal, jarak 3 bukit itu masih hafal. Ada orang punya musibah, sakit, jarak 2 bukit masih bisa nengok. Sekarang ada yang kurang. Maka dari itu saya berbahagia kalau malam ini majlisnya hidup, pengajian di mana-mana. Itu tanda pertama dari Allah, insya Allah akan merubah keadaan masyarakatnya jadi lebih baik dan berkah sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu muqaddimahnya. Sekarang kita masuk pada bahasannya. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya sebentar nih. Kalau zaman Nabi, zamannya disebut zaman apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Kebodohan. Bodoh dari apa? Nih, kalau ada orang bodoh disebut jahil. Kalau sifat keadaannya disebut jahlun. Kalau digabungkan keduanya, orangnya memang bodoh dan kebodohannya banyak, maka satukan 2 nama itu berubah jadi jahiliyah. Maka di masa itu kenapa disebut dengan jahiliyah? Karena suasananya rata-rata memang tidak kenal kebaikan. Yang usaha banyak, tapi nggak kenal jujur. Yang bekerja banyak, tapi yang dikenal itu perkelahian. Menipu, lengkap. Pak, itu yang mabuk zaman jahiliyah, yang paling amatir saja 5 kali sehari. Jadi kalau ada orang baru mabuk, paling amatir 5 kali. Pembegal, maaf, di Tangerang ada begal nggak? Nggak ada, senada. Zaman itu sekampung begal semua. Sekampung. Nama kampungnya diabadikan dengan Ghifar, dikenal dengan Al-Ghifari. Jadi kalau sekarang ada yang namanya Al-Ghifari, itu berasal dari kampung begal asalnya. Sekampung begal semua. Pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Maaf, sekarang banyak isu pornografi. Jahiliyah itu semua jenis zina hatam semua. Pertarungan, perkelahian tiap hari. Tapi yang paling menarik begini, ini contohnya saja. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW ke tempat jahiliyah itu, dan tempatnya bukan maju. Jadi menarik nih. Nabi Musa diutus di tempat yang maju, Mesir, sudah punya piramid, sudah ada peradaban. Nabi Ibrahim diutus di tempat yang maju, rajanya Namrud, ada piramidnya juga. Nabi Isa itu wilayahnya Romawi, maju, banyak pasukannya, kemajuannya tinggi. Nabi Muhammad SAW, padahal di samping kanannya Romawi, samping kirinya Persia, diutusnya bukan di Romawi, bukan di Persia, tapi di sebuah lembah yang tandus, isi masyarakat itu bengal semua. Kita akan lihat nanti hikmahnya. Kenapa diutusnya di tempat itu, yang komplit keburukannya, tempatnya tertinggal, tidak ada peradaban, dan dahsyatnya,
Allah tidak menitipkan mukjizat tongkatnya Nabi Musa atau usapannya Nabi Isa untuk merubah masyarakat itu menjadi lebih baik dan hebatnya nanti membangun peradaban. Yang Allah turunkan hanya Al-Quran. Saya ulang, yang Allah turunkan hanya, dan hebatnya dengan turunnya Al-Quran itu bisa merubah keadaan masyarakat tadi berbalik 180 derajat. Berubah. Nanti saya kasih contoh dan kita akan simpulkan isinya. Maaf ini ya, maaf sekali. Itu yang tadinya paling kasar, jadi orang paling lembut di zamannya. Yang tadinya pelit, itu jadi orang paling dermawan di zamannya. Maaf, yang tadinya hobinya hanya untuk nantangin preman, tiap hari ketemu di bukit, itu kata-katanya viral sampai sekarang. Kalau berani dengan saya, silahkan ketemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Ada yang begitu. Tapi setelah masuk Islam, ngaji Quran, dan itu cuma mendengar 2 huruf, Toha. Cuman Toha menyentuh jiwanya, masuk Islam, baca syahadat, jadi orang paling hebat di zamannya, dan melahirkan legasi keputusan-keputusan yang ditiru oleh para pemimpin di masa kini. Cuman Toha. Ini ada orang namanya sudah Patoha. Sampai selesai belum berubah-ubah. Itu Umar. Nanti ada Abdurrahman bin Auf. Nanti kita temukan Uthman. Kita temukan Abu Bakar As-Siddiq. Kita temukan Ali bin Abi Thalib. Silahkan cek profil mereka sebelum masuk Islam, sebelum mengaji Quran, dengan setelah mendapatkan pencerahan dari Al-Quran, bagaimana mereka berubah total dalam kehidupan dan jadi orang paling dikenang sampai dengan sekarang. Jadi Bapak Ibu, Allah ingin kasih contoh begini. Kalau mau merubah satu kampung, satu daerah, satu negeri, berubah jadi orang baik keseluruhannya, pancarkan cahaya Quran di dalamnya, gak akan nunggu lama, itu akan merubah semua keadaan di dalamnya menjadi lebih baik. Yuk kita cek ya. Quran itu dari semua turunnya, malaikatnya, orangnya, waktunya, itu tidak pernah Allah tetapkan kecuali semua istimewa. Yuk kita mulai. Quran turun di hari apa? Jumat. Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu para hari. Turunnya di malam, malamnya langsung punya nilai lebih utama daripada 1000 bulan. Dikenal dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min. Jadi kalau ibu ngaji sekarang Quran, baca satu huruf, nun, itu pahalanya 10. Jadi kalau gosipnya 9, baca nun, pasti ketutup tuh. Tapi kalau Anda baca bertepatan dengan malam turunnya Quran, itu pahalanya sama dengan lebih dari 1000 bulan. Hitung-hitungan lebih dari 83 tahun. Pas malam Ramadan, dapat malam Al-Qadar, baru satu huruf. Nun, ketiduran. Itu sama dengan baca nun 83 tahun. Nun, nun, nun. Itu faedahnya. Yang dipilih oleh Allah malaikat siapa namanya yang menurunkan Quran? Jibril. Jibril itu sejak menerima mandat mewahyukan Quran pada Rasulullah SAW, naik statusnya jadi Ruhul Amin, pemimpin semua malaikat. Sebelum era Nabi Muhammad, itu rasul-rasul dari kalangan manusia punya teman malaikat rasul langit, rata-rata temannya ngeri, malaikat maut. Nabi Musa itu teman akrabnya malaikat Israel. Nabi Daud malaikat Israel. Tapi begitu ditugaskan malaikat Jibril nurunkan Quran pada Rasulullah SAW, langsung berubah status malaikat Jibril Ruhul Amin, pemimpin semua malaikat. Quran turun di mana? Mekah. Perhatikan. Mekah tertinggal, Mekah tandus, turun Quran jadi berkah. Semua peradaban, semua kebaikan, semua sampai tumbuhan buah-buahan yang gak ditanam di sana, ada di sana.
Ini ada hujjaj baru kembali dari haji. Kita doakan mudah-mudahan mabrur, Allah terima. Yang belum berangkat Allah segerakan insya Allah. Gak cukup dengan amin, nabung. Siap-siap. Saya tanya nih, yang udah umrah, udah haji, ada pisang nggak di Mekah? Ada. Pertanyaan saya, ada pohon pisang nggak di Mekah? Pohonnya nggak ada, pisangnya ada. Ada mangga nggak di Mekah? Ada pohonnya. Pohonnya nggak ada, tapi buahnya ada. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 126. Itu jelas Allah sampaikan lewat doa Nabi Ibrahim, ya, yang ditekankan bahwa berkahi ya Allah, berkahi tempat ini sehingga hampir semua makanan, bebuahan, sayuran bisa ada. Mekah. Tapi dengan turunnya Quran lebih berkah. Nabi hijrah kemana? Udah kenceng salah lagi. Nabi hijrah dari Mekah bukan ke Madinah, ke Yathrib. Madinah itu jadi Madinah setelah turun Quran. Gak pakai O. Nabi hijrah dari mana? Mekah. Kemana? Yathrib. Yathrib itu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah banjir besar itu kapal merapat menyebar. Di antara yang menyebar itu nanti ada Yathrib turunannya. Menemukan satu tempat jarak kurang lebih 400 kilo dari kota Mekah. Dulu hukum mengatakan kalau ada orang sampai duluan di satu tempat, maka tempatnya diberi nama dengan nama orang yang duluan ada di situ. Maka Yathrib sampai di situ, diberi namalah tempatnya dengan nama Yathrib. Datang orang-orang ke situ, dari Yaman datang, Arab datang kumpul. Kemudian Yahudi nyusul, karena orang Yahudi tahu ada berita di kitab Taurat, akan ada nabi terakhir yang istimewa, yang paling agung, dia akan hijrah ke tempat itu dan menetap sampai akhir hayatnya di situ. Maka datanglah Bani Qainuqa. Datanglah kemudian Yahudi suku-suku lain, ada Khaybar dan sebagainya. Kumpul di situ. Maka tempatnya masih bernama Yathrib. Hijrah Nabi ke situ cuma 3 tahun mendamaikan konflik yang 600 tahun gak pernah usai. Jadi Quran turun, malamnya istimewa, harinya istimewa, malaikatnya istimewa, diturunkan pada Rasul yang istimewa, turun di setiap tempat, tempatnya berubah jadi istimewa. Karena itulah tidak akan pernah ada orang yang menghafal Quran, baca Quran, ngaji Quran, kecuali di tempat itu akan dikirimkan cahaya oleh Allah yang merubah dia menjadi lebih baik. Maka itu saya senang sekali malam ini ada yang spesial dengan kita, yaitu ahli-ahli Quran. Cuma saya ingatkan, jadilah ahli Quran yang benar, karena ukurannya bukan berapa banyak dia menghafalkan ayatnya. Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32. Hati-hati nih. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Quran kepada beberapa hamba pilihan. Jadi ada orang yang hatinya pengen ngaji, pengen belajar, puncaknya pengen ngapalin. Tapi ternyata setelah hafal terdapat 3 golongan. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Anda akan temukan orang yang hafal Quran, hafal beberapa surat, tapi tidak menempatkan surat itu pada tempatnya, zalim. Ada yang gunakan Quran untuk cari materi. Ada yang gunakan Quran untuk menipu. Ada yang gunakan Quran untuk mencari dunia. Bahkan ada yang hafal surat Al-Ikhlas, tapi perilakunya nggak sesuai dengan hafalannya. Dia hafal Qul huwallahu ahad, tapi lisannya mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Yang hebat, wa minhum sadiqum bil khairati biiznillah, adalah orang yang ketika menghafal Quran, belajar Quran, walaupun belum banyak, dapat seayat, dapat 2 ayat, tapi ayat itu merubah dirinya lebih baik dari sebelumnya. Itulah ahli Quran. Ada 2 yang paling viral dalam Al-Quran. Awas, harus kenal kita nih. 1 Muhammad. 1 apa? Muhammad 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua namanya Ahmad. Sekali disebutkan dalam Al-Quran. 4 tambah 1 berapa?
4 tambah 1 sama dengan 5. Yang 1 Ahmad menunjuk nanti makna syahadat, yang 4 syariat rukun Islam ada berapa? 5. Yang 1 menunjuk pada syahadat, yang 4 menunjuk pada syariat. Jadi 1 tambah 4, 5. 4 kali disebutkan dengan nama Muhammad. Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. 4 kali Muhammad. Ahmad sekali disebutkan di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Karena Allah menginginkan dari nama itu bukan sekedar disebutkan dan diviralkan. Siapa nama nabinya? Muhammad. Kamu pengikut siapa? Muhammad SAW. Sejatinya disebut pengikut Nabi Muhammad bukan sekedar mengatakan Nabi saya Muhammad, tapi mengikuti sifat yang melekat pada nama yang dimaksudkan. Jadi kita itu akan diaku sebagai umat Rasulullah di hari kiamat kelak bukan sekedar dengan perkataan Nabi saya Muhammad. Kalau kata-katanya dikeluarkan tapi sifatnya tidak diikuti, bermasalah. Nanti kita keluarkan hadisnya. Yuk kita mulai dulu satu-satu. Ini kita sampai jam berapa? Gak apa-apa, besok kan libur kan? Silahkan Anda mabit di sini, saya pulang. Yuk kita mulai. 1. Kita mulai dengan Ahmad dulu ya. Ini cuma sekali disebutkan di Quran. Catat Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu. Bu, Pak, Ahmad itu asalnya dari kata Hamid. Nah, bentuk superlatifnya itu bentuk unggulnya, paling hebatnya, dirubah Hamid jadi Ahmad. Di Arab, tidak pernah ada orang disebut Hamid, kecuali menunjuk pada kesolehan, dekat dengan Allah, tapi cuma satu jenis ibadah saja. Contoh, ini pada Pak Gunawan misalnya rajin tahajud, tapi baca Quran belum. Ada satu lagi temannya misalnya rajin puasa, Senin puasa, Kamis puasa, tapi tahajud tidak. Itu orang Arab akan menyifatinya dengan nama Hamid. Tapi kalau kita temukan tahajud iya, puasa iya, sedekah iya, baca Quran iya, semua ibadah yang melekat, yang mendekatkan dia dengan Allah dikerjakan dengan luar biasa, berubah namanya dari Hamid menjadi Ahmad. Dan yang paling menarik, kata Ahmad ini yang memviralkan Nabi Isa. Nabi Isa itu saat di zamannya itu lahir 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada ramalan di masa Nabi Isa akan tiba Nabi terakhir, sifatnya itu begitu penuh kasih sayang. Sedangkan Nabi Isa juga punya sifat kasih sayang. Umatnya menduga, wahai Tuhan, wahai Nabi Isa, ini nampaknya Anda Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Nabi terakhir itu selain orangnya baik, orangnya hebat, dijamin surga, tingkat tertinggi di sisi Allah, tapi tidak menghentikan pengabdian dia kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Kata Nabi Isa, ibadahnya nggak akan pernah bisa ditandingi oleh Nabi manapun. Satu-satunya Nabi yang belum wafat, surah surganya turun, itu cuma Nabi Muhammad. Jadi belum wafat, satu surat bukan satu ayat, satu surat turun menjamin surganya. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal Al-Kautsar. Itu tempat khusus yang disiapkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Turun surahnya sebelum wafat orangnya. Tapi itu tidak menghentikan beliau untuk menambah ibadahnya. Ada orang, tapi bukan di sini di Pinang ya. Ada orang, dia bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas, amalan masih berat, ngaku banyak salah, amalan dikit, cita-cita surga Firdaus. Nabi sholat kaki bengkak, dia bangun mata bengkak. Tapi ini menarik, begitu dilihat, dikomen oleh Nabi. Nah kalau Nabi komen, gak usah dikomen lagi, subscribe langsung. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa gak boleh aku mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada. Nah ini contoh buat kita. Kalau sedang Allah berikan nikmat, sukses, kedudukan, sukses, kerja, proyek lancar, rumah tangga anak-anak sehat semua. Apa yang harus dilakukan? Tidak cukup dengan amin. Yang harus dilakukan, tiru nama Ahmad.
naikkan level ibadah kita, syukuri apa yang telah Allah berikan, maka dengan sifat itu Allah buka semua jalan kemudahan sehingga setelah itu lancar lebih daripada sebelumnya. Ini yang dimaksudkan idza jaa nasrullahi wal, kalau sudah datang pertolongan, bantuan, solusi dari Allah, Anda susah kerja ditolong oleh Allah, dilembutkan hati orang-orang sekitaran, dibantu, lancar. Anda ada kesulitan di rumah tangga, tiba-tiba kemudian dibuka oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan, selesai urusannya. Nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi af. Di era Nabi, Nabi sukses dakwahnya, orang-orang banyak masuk Islam, berbondong-bondong. Tapi ketika itu berhasil dilakukan, apa perintah yang turun? Fasabbih bihamdi rabbika innahu kana bukan diminta foya-foya, bukan diminta pesta. Kalau berhasil lulus mahasiswa, lulus ujian, bukankah mengiringi kelulusan itu Anda banyak bangun malam, Anda minta sama Allah, Anda berdoa. Jadi begitu diluluskan oleh Allah, meningkat syukurnya, bukan dibawa ke tempat yang tidak Allah sukai. Ini disebutkan lolos, yang terjadi apa? Berangkat bawa pilok, cet bajunya, tawuran di jalan. Padahal sebelumnya tahajud, ya Allah luluskan aku, luluskan aku. Setelah lulus kok geser. Ini yang menjadikan ilmunya itu gak bermanfaat, ilmu gak berkah. Padahal orang dulu sekali dia mendengar, sekali itu hafal. Dan terjadi tingkat hafalannya nomor 5. Sekarang cuma 4, Bu. Tingkat hafalan itu kata ulama ada 4 sekarang. 1, cepat hafal, sulit lupa, lambat lupa. Yang kedua, cepat hafal, cepat lupa. Yang ketiga, lambat hafal, lambat lupa. Yang keempat, yang repot, lambat hafal, cepat lupa. Dulu orang nggak begitu. Mau belajar, zikir dulu, sholat dulu, mendekat kepada Allah. Begitu dapat ilmu dia syukuri, muncul manusia kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah, bukan mau ingat. Mau lupa susah. Biasanya kan utang, Bu ya. Itu ilmu. Makanya Anda temukan Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia Nabi sudah 60 tahun. Itu mu'alaf. Tapi karena pengen dekat dengan Allah, ngintil-ngintil Rasulullah, berdoa cepat tinggi, itu didoakan oleh Nabi, sekali disebutkan langsung hafal. Maka dirumuskan oleh Imam Al-Bukhari 97 topik, dikeluarkan topik nomor 3, Kitabul Ilmi. Kalau Anda ingin belajar jalurnya seperti sahabat mulia, baca Kitabul Ilmi. Ibu rumah tangga, anak sudah terlihat sukses, bagus, sehat, baik. Saya mau tanya, syukur nggak sama Allah? Syukur nggak sama Allah? Tanya, disekolahkan di mana itu? Kenal Allah enggak? Katanya syukur, diberikan kenikmatan. Nama Ahmad mengajarkan, kalau sudah apa yang diminta Allah berikan, syukuri. Cara syukurnya, arahkan ia untuk mengenal yang memberikan. Kenali pemberinya. Habib Lutfi Pekalongan. Ini enggak banyak orang tahu. Saya buka sedikit. Kenal Habib Lutfi? Nah, ini bolehlah kalau disebut kenal. Itu punya guru. Guru beliau itu kalau makan itu selalu pakai pakaian yang rapi. Kalaupun pakai kaos, kaosnya itu ditatak supaya betul-betul rapi, bersih, dan selalu menghadapi makanan dengan baik. Penasaran muridnya bertanya, guru kenapa pakaiannya itu selalu rapi, bersih ketika makan? Apa jawabannya? Nak, saya bukan mengkultuskan makanan ini, tapi saya berusaha mensyukuri dan menghormati pemberi makan saya lewat makanan ini. Jadi beliau pun dengan makanan saja, itu yang dirasakan bukan makanannya, yang dirasakan betapa besar Allah sang pemberi nikmat lewat makanan ini, sehingga ketika dihadirkan makanan yang dihormati pemberinya. Itulah Ahmad. Itulah sifat Ahmad. Dia hati-hati. Kenapa banyak terjadi kekinian bergeser? Karena satu, kadang kurang syukur, kurang kenal kita dengan Rasulullah.
Banyak disebutkan, banyak diaku, tapi jarang diikuti. Padahal ketika ayatnya turun jelas. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Termasuk namanya. Termasuk namanya. Cepat. 2. Muhammad. Ini yang paling viral. Yang kedua namanya siapa? Muhammad. Asalnya dari kata Mahmud. Jadi kalau tadi Ahmad dari Hamid, kalau Muhammad dari Mahmud. Mahmud itu kebalikan dari yang Ahmad. Kalau Ahmad jalurnya hablum minallah, ke atas, taat kepada Allah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin mendekat dengan zikir. Muhammad hablum minan nas wal makhluk. Jadi kalau ada orang, maaf sekali, dia jujur tapi kurang sabar, orang Arab menyebut Mahmud. Dia rendah hati, tapi kurang jujur. Satu sifat bagus secara sosial, tapi di satu yang lain kurang. Mahmud. Maaf, sabar, rendah hati, jujur, pemaaf, membantu. Dikumpulkan jadi satu, maka berubah namanya. Dari Mahmud menjadi Muhammad. Dahsyatnya Pak. Nama ini memberikan contoh. Kalau kita ingin mengakui beliau adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan sekedar diklaim dengan lisannya. Nabi saya Nabi Muhammad, Rasul saya Rasulullah SAW Muhammad. Tidak, ikuti di balik nama itu. Itulah kemudian tafsirnya turun hadis-hadis Nabi. Cuman dalam Islam kita temukan dalam hadis bagaimana bersikap kepada orang tua. Bahkan didetilkan, ke ibu begini, ke ayah begini. Cari dimanapun Anda nggak akan temukan referensi yang detil. Bagaimana anak bersikap pada ibu, bagaimana hormat kepada ayah. Kalau ayah sedang kerja, apa yang kita lakukan? Kalau ibu ada di rumah, apa yang kita kerjakan? Kalau Anda jadi ibu, bagaimana merawat anak? Detil sekali. Itu baru di rumah. Baru di rumah. Dengan tetangga diatur lagi. Dan itu semua detil menjelaskan sifat yang melekat pada nama Muhammad. Maaf nih, saya agak cepat aja. Pernah dengar hadis ini enggak? Kalau Anda masak makanan, ibu masak opor ayam, ibu bagi kuahnya, ibu makan ayamnya. Tetangga tanya, kok cuman kuahnya Bu? Maaf Bu, hadis Nabi. Hadis jadi tersangka tuh. Nah itu kalau baca terjemahan begitu, makanya nggak boleh baca memahami dengan terjemahan. Maksud Nabi itu begini, Nabi itu visioner ke depan, boleh jadi ada bumbu-bumbu yang cukup beda. Bumbunya rendang yang dimasak tempe. Maka bagi dengan tempenya supaya nggak salah paham. Kalau masak bau nyampe ke tetangga, hati-hati yang punya rumah makan tuh. Tapi pertanyaannya begini, ini keindahan nama Muhammad nih. Jadi kalau Ahmad sifatnya personal hubungan dengan Allah, begitu Muhammad nilai-nilai kemanusiaannya begitu tinggi. Nabi nggak pernah katakan kalau tetangga Anda Muslim saja. Silakan cek. Pernah nggak Nabi bilang bagi tetangga Anda kalau dia Muslim? Pernah? Tidak. Maka jangan dikira Anda tinggal ini tetangga Anda Muslim semua. Mungkin di samping Anda ada yang non Muslim. Selang 2 rumah ada yang Kristen, selang 3 rumah ada yang Hindu. Itu berlaku hadisnya. Betapa tinggi dalam Islam dengan nama Muhammad memberikan kesan kepada kita. Hei, ibadah kepada Allah pancarannya baik dengan semua. Urusan kemanusiaan jangan bedakan satu dengan yang lain. Karena itu sifatnya praktekan. Besok masak rendang, kirim. Termasuk yang non muslim. Ketok. Pagi Pak, pagi. Ini ada rezeki sepanci rendang. Bapak baik banget. Nah ini poinnya, lihat sini. Bapak baik banget. Bukan baik Rasulullah Nabi Muhammad yang mengajarkan saya untuk berbagi. Kenalkan dengan Rasulullah, sehingga hidayah masuk. Besok dia kembalikan panci, ketuk pintu, udah bisa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selama ini gak pernah. Pak Haji lagi padahal belum kan. Mau ngembaliin panci, alhamdulillah. Sekaligus nanya, kira-kira Nabi Muhammad perintahkan berbagi lagi ke hari ini kan? Tapi udah kenal. Dan itu diatur. Nih yang lebih dasar, saya lihat banyak pohon nih. Ada musim-musim bentar lagi nih. Ya. Mangga, rambutan. Nih Bu, cuman di Islam nih, ibu punya pohon rambutan. Buahnya
itu melewati batas tetangga. Ibu punya pohonnya, satu batang yang paling banyak rambutannya ke tetangga ibu. Kira-kira tuh buah milik ibu, milik tetangga ibu? Oh, yang benar. Tetangga yang ngajul, ibu yang ngambil. Dibikin peringatan tuh, hati-hati ya katanya. Ya, cuman di Islam begitu buahnya sampai ke tetangga, turun kalimat Nabi. Penting ini, ilmunya penting. Kalau ada tumbuhan merambat ke bagian tetangga, buahnya sampai ke situ, maka buahnya hakun mustarak, hak bersama, termasuk dengan sampah. Jadi jangan sampai tetangga itu buka lihat jendela cuma untuk mandangi rambutan yang sudah menguning dan memerah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Sampahnya jatuh ke situ, yang nyapu dia, yang menikmati Anda. Maka kata Nabi, hak bersama. Datangi tetangga, sampaikan. Bu, Pak, ya Bu, ada apa? Ada rambutan, tahu punya ibu kan? Betul, tapi bagian ini itu sampai ke pekarangan ibu, sampai ke tempat bapak. Kalau bapak ibu minat, nggak usah bilang ke saya, silahkan. Kalau ibu hobi pun masih hijau, ambil aja. Silahkan. Dia tanya tuh, aturan dari mana itu? Kenalkan, Nabi Muhammad yang mengajarkan kami berbagi seperti itu. Itu yang hebat. Itu yang luar biasa. Nah, yang ini yang kurang kita praktekkan. Tapi patut dicatat, itu cuma tumbuhan. Beda kasus kalau ayam Anda main ke pekarangan dia. Itu perlu diterangkan. Jangan besoknya Anda dikirimin opor gitu kan. Nah, ini itu yang kita butuhkan itu. Sifat Ahmad, sifat Muhammad. Sekarang mohon maaf, sudah sholatnya jarang, maksiatnya banyak. Dengan tetangga nggak kenal, dengan orang tua bukan cuma nggak sopan, tapi sudah kehilangan adab. Saya tuh paling sebel kalau baca berita hari ini. Mohon maaf Pak. Beritanya kotor semua. Buka hari ini, kok tega ada anak bisa menghabisi ibunya. Ada anak memperkarakan ibundanya. Ada anak menghabisi ayahnya. Itu anak kok anak itu. Cuma sekarang. Dan yang paling menyebalkan, dia mengatakan, saya Muslim, Nabi saya Muhammad. Di mana sifat-sifat kemuliaan itu? Makanya Nabi mengingatkan jauh-jauh hari, mesti ada keseimbangan antara sholat dengan fungsi sholatnya. Digabungkan yang pertama tauhid Ahmad dengan syariat Muhammad, maka dipraktekkan dalam ibadah. Kita sholat, nyembahnya Allah, pancaran sifat Ahmad. Tapi hasil sholatnya, pancaran sifat Muhammad. Inna sholata tanha anil fahsya. Sholatnya lillah, Allahu Akbar, ngadapnya ke kiblat, nyembahnya ke Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, nyembah Allah. Tapi apa buktinya dia sukses benar sholatnya? Pasca sholat merubah dia menjadi pribadi yang baik. Tanha anil fahsya'i wal. Gak ada orang buruk kecuali dua sumbernya. Gak ada yang ketiga. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, cuma dua jenisnya. Satu fahsya, keburukan yang sumbernya di syahwat nih. Maaf ya, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Jadi kalau ada orang sholat, gak mungkin kata-katanya kotor. Catat itu. Kalau ada orang sholat, tidak mungkin kata-katanya jorok. Ada orang sholat dirinya. Ada razia, polisi kita nangkep. Begitu kena ditanya, nama siapa? Niatan. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Itu problem sekarang. Jadi kalau orang sholatnya benar, yang begitu itu hilang. Kan nggak pantas juga. Ya. Dua mungkar, maaf, mungkar itu keburukan yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Korupsi itu mungkar. Nyogok mungkar. Maaf sekali, berselisih mungkar, mencela mungkar, bikin hoax mungkar. Jadi nggak mungkin ada orang sholat senang fitnah, itu nggak mungkin. Ada orang sholat bikin hoax, itu mustahil. Ada orang sholat korupsi, itu mustahil. Dulu ada orang punya jabatan, rajin sholat. Datang makelar proyek, datang nawarkan. Pak, kalau Bapak tanda tangan, fee-nya 10 miliar. Jawabannya keren. Maaf ya, jari saya ini jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat.
Dia balik lagi, dia bilang, Pak, setelah kami diskusi fee-nya naik 100 miliar. Pejabat ini bilang, sebentar saya istioroh dulu. Istioroh. Jadi kalau sholatnya benar, sifat Ahmadnya bagus, pancarannya juga baik. Nah, yang penting dicatat, akan tiba satu masa, kata Nabi, orang-orang ibadah ritualnya itu cuma artifisial, cuma tampilan pajangan saja. Bahasa sekarangnya kelihatan seperti pencitraan, nggak serius sholatnya. Sehingga dampak Muhammadnya nggak nampak dalam kehidupan. Apa hadisnya? Hadis Muslim catat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atadrunal muflis. Tahu nggak kalian ada orang yang mengaku umatku, kata Nabi, tapi dia bangkrut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, yang bangkrut menurut kami yang nggak ada uang sedikit pun, nggak ada aset sedikit pun. Uang nggak ada speser pun, aset habis. Secara ekonomi benar. Maksudkan bukan itu. Perhatikan kalimatnya. Al-muflisu min ummati. Ada orang bangkrut datang hari kiamat ngaku umat saya. Jadi Nabi nggak menyebutkan umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, ngaku umatku. Ya'ti yaumal qiyamati, datang dia di hari kiamat. Bisolatin, nampak hasil sholatnya banyak, rajin sholat, rajin kelihatannya. Wasyamin, puasanya rajin. Senin Kamis rajin. Ada yang puasa daun, ada. Dikerjakan semua. Wazakatin, zakatnya nggak pernah tertunda, keluar. Maaf ya, belum selesai hadisnya. Perhatikan kalimatnya. Wayati qad syatama hada. Cuman sayang, dia itu sholat tapi senang sekali berselisih dengan orang lain. Wa kadzafa hada, nuduh orang. Baru keluar masjid dari ribut, bid'ah tuh. Salah tuh. Yang benar ini nih, ribut. Jadi ibadah yang dia kerjakan tidak membuat dia berubah menjadi lebih baik. Ilmu yang dia dapatkan hanya digunakan untuk berdebat sehingga hilang keutamaan amalnya. Yang paling tinggi puncaknya, wa daraba hadza, ada yang berkelahi, wa sabaka dama hadza. Akan terjadi, kata Nabi, ada orang menumpahkan darah, menyebut kalimat Allah di dalamnya, tapi bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu terjadi. Dua arah meledak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Makanya hati-hati ya. Kalau ikut pengajian ada aliran-aliran demikian, ingat hadis ini. Ingat hadis ini. Kadang ngajaknya benar, sholat, zikir. Lama-lama disuruh melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan Nabi. Suruh meledakkan diri. Tinggalkan. Itu Indonesia merdeka hari apa? Jumat. Ntar kita 17 Agustus hari Jumat. Coba. Oh, betul berarti. Ibu nggak ngantuk berarti. Apa saja. Merdeka hari apa? Tapi bukan itu yang mau saya tanyakan. Anda nggak usah tarik ke tanggal haram, tanggal Muharram, tanggal Hijriah maksudnya. Jangan tarik ke Ramadannya. Saya mau tarik ke tanggal-tanggal Masehinya. Hari Jumat tanggal berapa? 17. Bulan ke berapa? 8. Tahun berapa? 1945. Ini bukan ilmu takatik ya, tapi agak dalam memang. Ini yang melahirkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. 17 itu bukan sekadar 17, tapi konsekuensi yang Allah berikan sebagai nikmat pada kita karena berjuangnya atas nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo teriak tuh di Surabaya 10 November. Allahu Akbar. Gak mungkin rahmat Allah itu turun kalau kita gak tunduk patuh. 17 kali rakaat kita sholat. 8 itu semua anggota sujud, Pak. Bapak kalau baca hadis, umirna an-nas juda bisa ba'ati a'udhamin. Kata Ibnu Abbas, kami diperintahkan untuk sujud 7 bagian fisik, yang satu lagi hati. 7 itu kening 1, 2 telapak tangan jadi 3, 2 lutut jadi 5, dan jemari di 2 kaki jadi 7, plus hati yang khusyuk 8. Surah 19 ayat ke-45 itu saling mengingatkan. Itu Nabi Ibrahim mengingatkan ayahnya yang punya kedudukan supaya nggak jauh dari Allah. Jadi siapapun yang mimpin harus dekat dengan ulama. Ulama dan umarah, dekati Allah, dekati rahmat Allah, dekati takwa kepada Allah. Kalau kita isi kemerdekaan dengan itu, semua pemimpin yang bertakwa, kemudian mohon maaf, rakyatnya bertakwa, birokratnya bertakwa,
maka lahirlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Jadi pulang dari sini saling bersatu, saling mendoakan, membawa kebaikan, perbaiki hidup kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap? Ya. Dah, dan jangan aneh-aneh, enggak usah ada lagi yang ngaku nabi. Ya, saya ini agak sebel nih, terakhir kemarin Subang ada yang jadi nabi baru lagi tuh. Ya, tapi nggak usah kaget ya. Ini pesan saya terakhir nih sebelum saya tutup. Nggak usah kaget, Nabi cuman kasih 2 kata, 2 rumus. Kalau nanti ada yang ngaku Nabi, kapanpun itu kata Nabi, la nabiyya ba'di. Dah, la. Maksudnya apa? La di situ tolak aja enggak. Kalau ada yang ngaku Nabi, nggak ada Nabi setelah saya. Udah. Kalimat itu sudah viral. Ini menunjukkan Nabi sudah paham, diberi info oleh Allah ke depan ada yang ngaku-ngaku. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, nggak aneh, tandanya sabda Nabi betul. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu yang bikin sebel. AM, pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi, ada pengikutnya. Tangkap semua polisi kita. Tanya, kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Orang dapat talas, dia wahyu tuh. Ya. Tapi rekor emang Jakarta tuh, berapa tahun lalu. Itu naik dikit dari level Nabi, malaikat, LE. Dan minta izin pada gubernur yang lalu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi kita, dihukum 2 tahun. LE. Polisi kita luar biasa tuh, jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Nah, kalau yang begitu kita kompak, gak usah aneh-aneh, ya. Sholat perbaiki, saya cuma titip 2, sholat ngaji. Sholatnya yang betul. Saf pertama yang imam laki-laki. Kalau jamaah, laki-laki aja depan, ibu-ibu belakang. Ya, gak usah maksa ke depan. Jelas? Paham? Dan gak usah kemana-mana bayangannya. Itu aja ngaji yang benar ya. Sholat yang betul. Kalau khutbah Jumat yang khutib laki-laki. Jelas? Ya. Nah, jangan sampai perempuan ke masjid laki-laki enggak. Ya, gak usah dicampur-campur. Kalau ada yang kontroversi gak usah diributkan. Dah, doa sama Allah, pertahankan diri kita. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Kalau Anda konsisten dengan kebaikan, nggak akan terganggu dengan cara apapun yang mengurangi keimanan Anda di sisi Allah. Konsisten. Konsisten itu caranya ada 10 tahapan. Ya, nanti lain waktu kita ngaji lagi. Kalau 10 ini kita selesai, nyampe istiqomah sampai dengan meninggal. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsisten. Nah, itu nanti ada poinnya, bukan cuma kalimat. Ya. Baik. Ini saya ajarin doa, tapi ini antara kita saja malam ini ya, sebagai bonus penutup karena saya belum tahu kapan lagi bisa ke sini. Insyaallah kalau Bapak Ibu selalu berusaha mengoptimalkan doa ini, tahajud gampang. Hafal Quran cepat. Ya, zikir mudah. Fokus baik-baik, Anda boleh ikuti, boleh juga direkam, saya ajarkan. Allahumma. Ulangi. Allahumma paksain. Ya, catat rekam. Paksain. Kalau mau mulai paksa tahajud, paksa baca Quran. Anak kecil mata nggak lihat hafal Quran 30 juz usia 4 tahun. Anda dikasih 40 tahun, makan udah enak, rumah udah mewah, untuk baca belum punya waktu. Doa Allahumma Udah itu aja. Ayo kita berdoa. Ya. Kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmaduka wa nashkuruka. Allahumma nusalli wa nusallim ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada pendosa pelaku maksiat hadir di sekitaran majlis ini, jangan biarkan ia pulang menampak kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara jamaah yang datang membawa kegelisahan di hatinya, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui di antara jamaah mungkin ada yang sedang merasakan kesulitan di kehidupannya, ekonominya, rumah tangganya, pekerjaannya. Maka mohon dengan keikhlasannya datang pada malam hari ini, ya Allah, hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridhan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang diuji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina bittaqwa.
Ati anfusana taqwa wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, di malam hari ini pancarkan, hunjamkan pada jiwa kami cahaya takwa yang merubah diri kami menjadi lebih baik. Ya Allah, bersihkan hati kami dari keburukan-keburukan karena Engkau pemilik jiwa kami. Allahumma ya arhamar rahim, asqul asi ya Allah. Alif ya Allah qalba kull asi yatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, mohon sentuh jiwa-jiwa kami, hamba-hambamu yang masih gemar berbuat maksiat, agar bertobat dengan benar di malam hari ini. Mohon jangan wafatkan pelaku maksiat sebelum ia tobat ya arhamar rahimin. Jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini sebelum ia bertobat dengan taubatan nasuha. Allahumma ya rabbal alamin, ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Ya Allah, kami mengakui banyak perjalanan hidup yang banyak diiringi kesalahan, banyak dosa yang pernah kami lakukan. Jika terbuka kesempatan lembaran hidup baru untuk kami, maka jadikan sisa hidup kami lebih baik dan mulia dibanding sebelumnya. Dan jika malam ini akhir kehidupan kami, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Khaffif lisanana naqula kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon bimbing dan ringankan lisan kami dalam sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilanmu yang indah, hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan semua amalmu, engkau ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hamba-Ku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ihfadz biladana Indonesia al-mahbubah waj'alna muttahidin wa jannibna litafraqah. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia dari perpecahan. Jauhkan kami dari perpecahan, perselisihan, perbuatan-perbuatan negatif yang tidak Engkau sukai. Satukan kami dalam kebaikan, majukan negeri kami, makmurkan ya Allah. Wahfadz ya Allah umara'ana waj'alhum udala. Ya Allah, mohon bimbing, berikan hidayah pada para pemimpin kami di semua level kenegaraan. Bimbing mereka, berikan hidayah agar bersikap adil dalam kebijakan. Dan mohon ya Allah, bimbing mereka untuk meringankan hisab mereka di yaumil qiyamah. Allahumma hafadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lak-din. Ya Allah, mohon bimbing dan jaga para ulama kami agar ikhlas dalam berdakwah. Jauhkan mereka dari perpecahan. Jadikan mereka pencerah umat yang menyatukan pada kebaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nakhussuka hadhil baladiyah fi Pinang Tangerang ya Allah, wa fi Banten khasatan wa ammatan Indonesia. Antuhibbaha wa tardaha wa taj'alha baldatan thayyibatan wa tardaha. Ya Allah, kami khususkan di malam hari ini, jadikan warga Pinang ini ya Allah, di Tangerang ini ya Allah pada khususnya, di Banten pada umumnya, Indonesia ya Allah lebih luas lagi, jadikan kami sebagai hamba-hamba lebih baik dari sebelumnya. Berkahi tempat ini ya Allah, jangan biarkan ada satu tapak di daerah ini diisi dengan perbuatan maksiat. Jadikan setiap tempat ya Allah yang kami pijak bersaksi di hari kiamat bahwa kami pernah mengagungkan Engkau di tempat itu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih wabil khusus pada sahibul bait, orang tua kita Dr. Wahidin Halim. Semoga tetap sehat, mubarak dengan tambahan usia dan diberkahi dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.